Ya, oke. Halo, assalamualaikum teman-teman ya semuanya. Kali ini kita akan mencoba mengupas tentang pola candlestick ya, pola candlestick dan pembentukan harganya. Tapi kita akan coba membahas dulu tentang pola candlesticknya dulu ya, pola candlesticknya dulu. Itu sebenarnya sangat mudah ya teman-teman ya, sangat mudah untuk kita open posisi menggunakan pola candlestick. Itu sangat mudah dan sangat akurat ya, kalau menurut saya sangat akurat sih, karena semenjak saya menemukan pola ini saya sudah meninggalkan beberapa strategi lain ya, seperti price action. Itu price action mudah juga, cuman itu butuh kejelian kita ya, kejelian mata kita, benar-benar harus jeli kalau dengan price action itu ya, karena kita harus memperhatikan yang namanya pergerakan setiap menit, setiap detik ya. Nah, kalau di pola ini kita cukup membaca arah pergerakan harganya saja teman-teman. Kita melihat hasil dari pembentukan harganya bagaimana, dan kemudian penutupan harganya bagaimana, dan kita juga harus mengetahui bagaimana bentuk-bentuk candlestick yang akan terbentuk, begitu teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut ya, bagi teman-teman yang belum mendukung saya di channel ini ya, silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya ya teman-teman, di like dan juga di share ya teman-teman. Siapa tahu teman-teman kita di sana ya kan, dimanapun mereka berada di seluruh dunia ini, seluruh Indonesia ini ya kan, yang membutuhkan strategi-strategi untuk menghasilkan banyak profit ya, konsisten dibagi. Dan saya juga membuat channel ini khusus untuk berbagi dengan teman-teman ya, tidak ada kata lain, hanya khusus untuk berbagi cara, berbagi rasa sama teman-teman ya, berbagi rasa anjay. Oke, sebelum kita mulai ya teman-teman, kita coba lihat market dulu ya. Kita rubah dulu ini menitnya, kita rubah dulu ke 1 menit karena kita bermain di 1 menit ya teman-teman. Dan candlestick kita sudah terubah ya, sudah terubah. Dan skala otomatis ini, yang ini ya teman-teman, skala otomatis ini dimatikan ya, agar saat kita memperbesar layar nanti untuk melihat jelasnya candlestick, kita tidak kebingungan ya teman-teman, karena geser-geser sendiri nanti menitnya ya, karena itu otomatis. Nah, untuk merubah menit ini dari 2 menit misalnya ke 5 menit ya kan, 1 menit, 30 menit, itu cukup ditekan saja. Misalnya ini 30 second ya, 30 detik, kita tekan aja ke 1 menit begini, mudah tuh teman-teman, mudah. Dan di IQ option ini juga sangat, platform ini sangat sangat di recommended banget ya teman-teman, karena kita bisa melakukan jual dan sell di dalam open posisi kita itu ya teman-teman. Oke, baiklah, apa yang perlu kita pahami dalam bentuk pembentukan candlestick itu? Apa yang perlu kita pahami sebenarnya? Yang perlu kita pahami, kita hanya perlu melihat celah di mana kita open posisi ya teman-teman, di mana kita open posisi, dan usahakan open posisi itu di titik paling aman ya teman-teman. Kalau mau open posisi sell, misalnya kalau mau open posisi sell, carilah titik yang paling aman itu di atas. Saat candlestick mulai mencoba mengoreksi ke atas, maka kita open posisi sell. Begitu juga kalau candlestick yang biru ya, yang hijau biru, warna ini
enggak. Misalnya candlestick yang buyer, misalnya candlestick buyer ya, candlestick buy warna hijau, dia kan mau naik, kita mau posisi buy, maka cari dulu celah titik yang paling aman, paling bawah. Nah, dia koreksi ke bawah, baru kita tekan open posisi ya teman-teman, begitu. Dan yang perlu kita pahami adalah di sini, yang perlu sangat kita pahami, kita harus mengenal di mana candlestick pelemahan, candlestick pembatalan ya kan, pembatalan dari harga sell maupun dari harga buy-nya. Begitu juga dengan candlestick pelemahan dari harga sell, dari harga buy-nya, begitu teman-teman. Sangat mudah teman-teman, sangat mudah. Wudhu dulu ya teman-teman ya, saya sambil wudhu ini, sambil enjoy aja kita teman-teman, ini enjoying. Oke. Dan dibawa beban ini bertrading, kita jangan dibawa beban, bawa enjoy aja. Dan maaf sekali lagi ya teman-teman, saya di sini menggunakan akun pembelajaran ya, akun demo ya, karena akun real saya belum ada saldo ini teman-teman ya, saya belum deposit di sini ya, saya belum deposit ya. Nanti kalau ada pertanyaan dari teman-teman ya, apa nggak enak, apa nggak tenang, apa nggak ini itu macam ya, banyak deh mainnya di akun demo itu, di akun pembelajaran, apa nggak enak, apa nggak tenang, apa nggak was-was gitu ya kan. Sebenarnya bukan itu teman-teman ya yang perlu kita pahami ya teman-teman, bukan itu yang perlu, tapi namun psikolog itu nomor satu juga, psikolog itu nomor satu dalam bertrading. Kita harus santai, enjoy ya. Hapus dulu memori-memori kita yang tadinya tidak baik bersama teman-teman kita ataupun bersama pacar kita ya kan, siapa tahu ada cekcok gitu ya kan, kita hapuskan dulu, kita hilangkan dulu, kita refreshing dulu, menghirup udara segar ya kan, baru kita mencari uang di sini, baru kita mulai bertrading dengan kepala yang segar, karena kepala yang segar akan menghasilkan akan menghasilkan tujuan yang segar juga ya teman-teman, karena pola pikir yang baik itu akan menghasilkan kebaikan juga ya teman-teman. Begitu juga sebaliknya, pola pikir yang tidak baik akan menghasilkan cara yang tidak baik juga ya teman-teman. Oke, kita kembali kepada pembahasan. Yang pertama kita harus mengetahui candlestick pelemahan. Candlestick pelemahan, saya tidak bisa menulis di sini ya, tidak bisa mencoret-coret layar ya di sini. Teman-teman bisa melihat sendiri, saya akan kasih tahu di candle yang berjalan sekarang ini. Teman-teman bisa melihat ke bawah, bisa melihat ke belakang ya, dari candle merah yang sedang berjalan, lihat tiga candle ke belakangnya itu pelemahan daripada buyer ya teman-teman. Itu semulanya harga mau naik tapi ditekan kembali ke bawah, itu artinya pelemahan dari buyer. Dan kemudian setelah candle itu dua candle, setelah itu dia terjadi bullish yang besar ya teman-teman, karena disamakan dengan dorongan yang sangat kuat dari atas ya teman-teman. Nah begitu ya teman-teman untuk membaca harganya, itu untuk candle pelemahannya. Dan setelah candle setelah pelemahan itu kan, itu ada candle yang kedua, itu warna hijau yang mendapat sumbu di atas sedikit itu ya teman-teman ya, itu juga dinamakan dengan candle pelemahan dengan dengan dorongan dari atas ke bawah ya teman-teman. Atau untuk memberikan candle, saya coba tekan ini aja dulu ya teman-teman. Nggak bisa ya, nggak bisa ternyata teman-teman. Ini ya yang ada garis harga ini ya. Nah ini candle pelemahan, ini candle pelemahan, ini yang ini pelemahan, ini pelemahan juga ini.
ini pelemahan, ini pelemahan, ini pelemahan juga, ini pelemahan yang sangat kuat ya daripada buyer ya. Semula dia mau naik ke atas ke sana dan ditekan, didorong kembali ke bawah oleh seller ya. Begitu juga dengan candle doji ini. Candle doji ini bisa dikatakan pembatalan daripada buyer ya ini. Kalau merah ya pembatalan daripada seller ya, karena ini saya rubah ini. Kalau untuk doji saya rubah warna putih aja ya, semua warna putih, karena untuk membedakan mana warna doji, mana warna yang enggak doji itu ya teman-teman. Saya simpelnya begitu aja ya teman-teman. Dan ini juga ini diingat ya, garis ini, garis yang saya tekan-tekan geser-geser ini yang ada harganya. Ini saya mau tunjukkan ini candle pelemahan ini pelemahan daripada buyer ya, ini pelemahan daripada seller juga ya. Seller ini selanjutnya ini pembatalan daripada buyer ya. Begitu ya teman-teman. Itu saja sih yang perlu kita pahami. Dan nanti di episode selanjutnya, nanti di video selanjutnya, bukan film ya, kayak episode ya, santai ya bro, santai teman-teman ya. Di video selanjutnya nanti kita akan membahas gimana candlestick yang apa namanya itu, yang kekuatan powerfulnya untuk naik, powerfulnya untuk turun ya. Dan kita di video-video selanjutnya juga akan membahas semua tentang candlestick baik candlestick precision sendiri dan apa itulah semua ya yang kita tahu strategi, dan kita akan coba bahas di sini ya. Dan di sini candlestick ini, pola candlestick ini ya teman-teman, sebenarnya ini saya dapatkan ini dari master trading ya teman-teman. Master trading namanya dia itu nama beliau siapa ya, KH Trader kalau nggak salah ya teman-teman, KH Trader gitu ya. Saya dapatkan sinyal ini dari KH Trader. Dia orang yang sangat baik ya, mau berbagi strategi ya, dia tidak mau menyembunyikan strategi, dan saya sangat salut dengan orang-orang seperti itu ya, karena saya juga ya teman-teman, saya juga ingin berbagi dengan teman-teman semuanya. Kita tidak ada main-main apa itu namanya ya, kayak main-main masa kanak-kanak itu ya kan, yang kita stupid ya. Kita terbuka aja ya teman-teman. Saya membantukan teman-teman juga membantukan saya kan, begitu ya teman-teman. Dengan cara apa teman-teman bantukan saya? Teman-teman bantukan saya dengan cara subscribe ya teman-teman, share, like ya video saya ya teman-teman ya, karena kita di sini sama-sama mau melakukan trading bersama-sama, ingin meraih profit bersama-sama ya teman-teman. Oke, baik, kita coba open posisi dulu ya teman-teman ya. Kita cek dulu ini dari $1 ya, kita ubah dulu ke $4 langsung ya guys. Berapa dolar? $1, bentar, ke $4 ya teman-teman ya. Kita coba analisa dulu ya teman-teman, kita lihat dulu pergerakannya ini ya teman-teman. Kita coba lihat dulu. Oke, di sini ada pelemahan daripada buyer di sini ya, penutupan harga daripada buyer. Kalau menurut saya ini penutupan harga daripada buyer, karena dia tidak memiliki sumbu yang ini ya, tapi yang ini ya penutupan daripada buyer yang hijau ini. Dan kemudian terjadi pelemahan daripada seller juga ya. Dan di sini kita akan coba open posisi sebentar lagi. Kita lihat dulu ya teman-teman, kita tunggu dulu. Kita kalau kurang yakin itu
jangan open posisi kalau kurang yakin, kalau misalnya informasinya tidak sesuai dengan konfirmasinya, kita jangan open posisi, kita lihat dulu ini penutupan daripada harga ini bagaimana ya, yang sedang berjalan sekarang ini. Kita lihat bagaimana penutupan harganya, bagaimana ya teman-teman. Kita lihat dulu, kita analisa dulu ya. Dan saya rasa ini strategi ya teman-teman, sangat baik digunakan untuk semua broker ya, baik online trade, binomo, equity option, bahkan bisa juga digunakan di forex ya teman-teman, bisa juga. Simple sih, yang penting kita mau memahami, mau memperhatikan, dan mau belajar, itu saja sih kuncinya. Mau memahami, mau belajar, dan mau memperhatikan, itu aja. Dan saldo saya sekarang 1893 US dollar ya teman-teman, US dollar kayak iya aja ya teman-teman. Oke, di sini kita akan coba open sell, nanti dia naik ke atas sedikit. Kita coba open sell, kenapa ini candle ini, jadi ini adalah dorongan ke bawah kuat dan dia berada di titik resisten ya, atau titik paling tinggi ya. Kita akan open sell sebentar lagi ya. Oke, sebentar lagi dia naik lagi, ini belum waktunya ya, saat pergantian menit nanti ya kita open posisi sell. Oke, sebentar, 1 2 3 4 5 shoot. Oke, udah klip gitu dia, udah klip gitu, langsung kita open posisi di sini ya teman-teman. Kita lihat hasilnya, apakah loss atau kita profit. Dan di sini juga kita bisa, kalau misalnya kita open posisi itu 4 dolar ya teman-teman, misalnya kita kurang yakin dengan strategi yang kita terapkan ini, ini nggak profit, ini kita bisa sell teman-teman. Jadi kerugian kita bisa optimalkan di sini, bisa langsung kita jual ya. Kalau sekarang sih kalau kita jual masih 50 ya, masih 100% itu. Wah, kalau kita jual, kita akan coba open posisi di sini 89 sampai 900 ya teman-teman, sampai 900 ya. Oke, di sini terjadi seller dengan tekanan ke atas, seller. Kita lihat hasilnya apa, turunlah sedikit, nggak ada pergerakan kan, turun sedikit saja, 1 2 klip mbak, turun. Hello, aduh nggak turun ya, profit kita. Nah, begitu ya teman-teman. Profit kan kita, profit pastinya ya kan. Yang penting kita benar, cara membaca harga yang benar, cara menganalisanya benar. Kalau kurang yakin sih jangan open dulu, kita tunggu momen-momen yang kuat aja, informasi yang kuat aja, kita tunggu begitu ya teman-teman ya. Oke, kita akan melihat dulu di sini. Oke, masih sell ya di sini. Di sini masih sell, di sini masih kuat dorongan ke bawah. Dia mau koreksi ke atas, kita ambil titik paling aman ya untuk sellnya. Aduh, kayaknya nggak mau naik dia dulu. Sebentar, ini kan belum habis waktu di candle ini. Oke, sudah habis, langsung turun dia, nggak mau naik, padahal kita mau open sell. Kalau langsung begini jangan open dulu ya teman-teman ya, karena ini udah setengah harga kita, itu rawan kali untuk loss kalau setengah harga begini ya teman-teman. Kalau sudah begini ya, rawan sekali untuk loss. Oke, rawan sekali untuk loss.
Nah, bagi teman-teman yang ingin menanyakan bagaimana apa ya kan, silahkan komen di bawah ya teman-teman. Saya dengan senang hati akan berbagi pengalaman dengan teman-teman ya semampu saya juga ya teman-teman, sepaham saya juga ya teman-teman, sepaham yang saya mengerti saya akan kasih tahu sama teman-teman gitu. Oke, kita masih bisa open share di sini. Dia naik sedikit ke atas. Kenapa tidak kita open share posisi langsung? Kenapa akan begitu pertanyaan dari teman-teman nanti ya? Kita tidak bisa open posisi langsung teman-teman. Sebenarnya bisa, cuman kita rawan untuk loss gitu teman-teman. Lebih baik kita membidik ya, kayak penembak jitu itu yang pasti aja. Kita membidik paling atas itu, paling atas yang kita bidik. Oke, paling atas kita bidik. Oke, begitu teman-teman caranya. Di sini kita lihat penutupan harganya bagaimana. Penutupan harganya di sini bagaimana. Kalau begini seller menutup harga, dia sepertinya akan terjadi kenaikan di sini. Kita lihat dulu setelah yang ini apa yang terjadi, setelah candle yang berjalan ini ya teman-teman. Ini ya, nah ini yang saya kasih tanda ini ya, garis harga ini. Berisik ya, sorry ya teman-teman, berisik. Oke, apakah terjadi pembatalan di sini? Kita lihat dulu. Sepertinya nggak kuat lagi ke bawah nih teman-teman. Kita langsung eksekusi buy. Aduh, masih ada. Aduh, kita nggak tunggu teman-teman, kita nggak tunggu dulu penutupan harga ini, langsung kita eksekusi buy. Sebenarnya kita tunggu dulu, mudah-mudahan sih ini profit, karena itu sudah menunjukkan di candle ini ada tekanan sedikit ke atas ya, ada tekanan sedikit ke atas, pasti dia akan naik ke atas itu. Dan di sini dia dorongan ke bawah, saya yakin posisi buy tadi. Kenapa? Karena di sini dorongan ke bawah, di sini dorongan ke bawah, dia tidak memberikan isyarat untuk ke bawah, artinya dia tidak ada sumbu di bawah teman-teman. Makanya saya pun posisi buy, karena itu itu penutupan harga daripada seller mengonfirmasikan tidak akan turun lagi. Nah begitu, makanya saya yakin dibantu dengan candle ini dengan dorongan ke atas, makanya saya yakin posisi buy gitu teman-teman. Oke, kita di sini profit ternyata ya teman-teman. Profit. Oke, target kita sudah sampai teman-teman, tapi kita baru 2 kali open posisi ya teman-teman ya, baru 2 kali open posisi. Kita coba 2 kali lagi ya teman-teman ya, mudah-mudahan ini profit ya teman-teman. Oke, di sini dorongan sangat kuat ke atas ya, sangat kuat ke atas. Kita lihat dulu penutupan harganya bagaimana, daripada penutupan harga ini bagaimana, kita lihat dulu teman-teman, kita lihat dulu. Dorongan sedikit ke bawah, dorongan sedikit ke bawah. Oke, dorongan sedikit ke bawah, dan saat dia ke bawah kita open posisi buy. Kita tunggu saat dia setengah daripada candle yang buyer ini ya, setengah harga dia turun, kita open posisi buy, karena dia akan naik ini dia akan naik. Tapi jangan buru-buru, kita open posisi, ntar kita loss gitu. Kita di sini kan mengoptimalkan bagaimana untuk profit.
kalau begini dia tidak naik. Aduh, kita open aja. Aduh, telat itu teman-teman namanya. Sebenarnya tadi dia udah lama berhenti ya menunggu kita naik ya teman, cuman kita masih menunggu dia mundur sedikit lagi, akhirnya dia maju baru kita lompat. Anjay, begitulah kira-kira ya teman-teman. Ini masih kuat untuk buyer, namun di sini ada koreksi di situ, takutnya kita loss karena dia ada koreksi ke bawah dulu baru ke atas. Oke, ternyata koreksi ke bawah tidak cukup kuat dia ya, tidak cukup kuat ya teman-teman ya. Nah, sebenarnya begini teman-teman, open posisi itu open posisi akun real sama akun demo itu sebenarnya teman-teman tidak ada salahnya ya teman-teman ya, tidak ada salahnya. Yang penting strateginya teman-teman, bukan akunnya, strateginya ya. Ya memang ya kalau di akun demo itu kita nyaman itu sih, bagi kalau menurut saya itu sebagai teman-teman. Kalau saya nggak nyaman juga main di akun demo karena saya nggak berreal gitu, karena saya tidak punya real, saya anggap itu real. Begitu, itu real bagi saya teman-teman, itu real sekali. Saya nggak mau loss. Kalau memang loss di sini saya open posisi, misalnya loss saya kompensasi teman-teman, saya kompensasi kalau misalnya loss itu. Oke, berarti kita 3 kali ya kena. Anda beruntung ya dapat keuntungan asli sekarang, tidak sekarang ya, jangan dulu sekarang ya. Kita ini dulu ya, kita tekunin dulu itu ilmu, baru kita ke real gitu. Kita belajar di sini, belajar di situ, belajar begini, belajar begitu ya kan. Sudah mumpungnya sudah mumpuni ilmu, baru kita terjun ke real. Apakah ini ilmu pola kinesis ini tidak mumpuni teman-teman, cuman saya hanya aja yang belum di posisi begitu teman-teman. Rencananya sih saya memang mau di posisi ya teman-teman, cuman untuk sekarang saya belum punya modal ya untuk di posisi ya teman-teman untuk sekarang ini ya. Tapi insyaallah nanti beberapa hari ke depan ya saya akan coba untuk deposit. Oke, di sini dia terbentuk resisten ya, dibentuk resisten. Kita lihat dulu resisten dikonfirmasi dengan tekanan ke bawah yang sangat kuat, maka kita akan open posisi sell di sini. Dia naik ke atas di candle selanjutnya ya teman, candle di sini nanti setelah ini ya, candle setelah yang ini dia ke atas, kita open posisi sell sekali lagi teman-teman ya. Sekali lagi. Oke, dorongan ke bawah sangat kuat, dia ke atas sedikit lagi, kita open posisi sell. Oke, dia ke atas lagi, kita open posisi sell. Untuk mengambil menitnya itu 1 menit open posisi sell ya teman-teman. Kita tunggu ini apa persentase ini kan, jadi dia berkedip sekali di situ, baru pas kita open posisi sell maupun buy ya teman-teman. Kita ketinggalan momen ini, nah di sini baru pas 1 menit. Oke teman-teman, tapi kita coba open juga di sini, tapi saya ini kurang yakin ya. Oke, open di sini ya. Aduh, sebenarnya di atas kita open ini sih sebenarnya masih turun, cuman mungkin ini ada koreksi nanti setelah candle ini, ada koreksi ke atas dan selanjutnya masih turun ya. Bisa jadi setelah candle ini dia terjadi warna biru dulu. Kalau langsung turun ke bawah ya aman aja kita. Sebenarnya dia harus koreksi dulu ke atas, namun dorongan ke bawah sangat kuat ya. Di situ resisten menendang, menginformasikan bahwa harga akan berbalik arah dari buyer menjadi seller ya, dan dibantu dengan candlestick yang memberi informasi kuat bahwa ada dorongan kuat ke bawah ya, dan informasi dengan candle ini juga ya.
pelemahan nggak seberapa lemah sih, karena ini dibantu dengan ini dan dia sangat kuat di sini, makanya dia langsung turun, tidak ada koreksi ke atas. Seharusnya dia ini berbentuk candle buyer dulu buyer sedikit baru dia turun lagi begitu. Dan selanjutnya ini masih ada penurunan ya teman-teman ya. Setelah ini dia masih sell juga. Nah, kalau tadi di sini dia tidak membentuk, berarti di sini tadi dia tidak membentuk candle buyer, dia hanya memberikan isyarat bahwa ada tekanan daripada buyer di sini ke atas. Bisa jadi dia akan membentuknya di sini di candle sekarang ini. Nah, kalau memang dia kuat, tapi menurut informasi dia masih kuat ke bawah. Namun di sini dikonfirmasi sudah ada penurunan, berarti 1 2 3 4 candle keempat ke depan dia baru naik ya teman-teman. Kalau kita open posisi sell 4 menit, itu harus kita open posisi buy. Nah, dia akan naik selama 4 menit ke depan, akan naik pas di 4 menit dia akan naik begitu teman-teman ya. Di sini kita bisa show all ini untuk melihat semua harga ya teman-teman ya. Show all ini, kalau saya show all hidden itu tidak masalah ya. Oke, dia di sini sudah mulai mencoba untuk naik. Setelah ini dia akan naik. Di sini informasi kenaikan. Oh ya, sudah naik ini. Karena ini pelemahan daripada seller. Ini kekuatan daripada buyer, kekuatan dan pelemahan klop, berarti ini sudah pasti di buy ya teman-teman. Klop di situ buy, dan sekali lagi dia akan buy juga. Nah, bagi teman-teman juga harus memahami ya bagaimana candle membalikan arah itu, bagaimana candle menentukan harga itu harus pahami. Nanti kita bahas ya teman-teman di episode ke depan ya teman-teman. Untuk kali ini kita cukupin aja ya teman-teman. Berapa kali open posisi tadi kita profit semua ya teman-teman, kalau nggak salah 4 ya teman-teman, 4 kali profit ya teman-teman. Kalau aku lihat udah berapa ya teman-teman, dari $3, 3, 6, $12 udah profit kita, udah cukup sih tuh ya teman-teman, udah cukup sih. Kalau di akurir itu udah cukup kita ya teman-teman. Nah, di sini dia mau koreksi ke atas ya teman-teman, karena didukung dengan kekuatan yang sangat kuat di belakang ini, yaitu tekanan ke atas ya teman-teman. Dan ini adalah candlestick pembalikan arah ya teman-teman ya. Nah, di sini dia akan pembalikan arah. Oke teman-teman, dia sudah memulai Sia juga sudah mulai membalikkan arah dari harga seller menjadi buyer begitu ya teman-teman ya. Dari seller ini dia akan menjadi buyer kembali di sini begitu ya teman-teman. Dan kita open posisi, jangan di sini, dan langsung di sini kita open posisi. Saat dia turun dulu sedikit minimal menyentuh candle ini, dia turun candle buyer ini yang di belakang candle ini setengah daripada harga, baru kita open posisi buy untuk mengambil titik paling aman gitu, aman daripada gocekan Muhammad Salah ya teman-teman, gocekan Firmino, gocekan penggawa Liverpool ya teman-teman ya. Nah, begini di sini bisa kita open posisi buy begini teman-teman. Kalau itu dibentuk resisten, maka itu akan kuat untuk naik ke atas. Tapi kalau itu enggak jadi dibentuk resisten, maka dia akan kembalikan lagi ke bawah. Kenapa? Karena di sini candlestick ini candlestick pembalikan. Namun kalau dibentuk resisten di sini, maka ini akan jadi kekuatan untuk menaikkan harga teman-teman. Tapi kalau dia tidak dibentuk resisten di sini, maka dia akan menjadi kekuatan untuk turun lagi teman-teman gitu. Oke, kita lihat ini apakah profit apa enggak. Sebenarnya
50 untuk profit ya. Tapi saya yakin profit ini kenapa, karena sih pembatalan lagi daripada pelemahan lagi daripada seller ini. Pelemahan daripada seller dibantu dengan support buyer ya, support buyer ini dibantu dengan kekuatan ke atas. Ini kekuatan ini sangat kuat teman-teman, kekuatan candlenya sangat kuat ini ya teman-teman, karena dia berada di support begitu teman-teman. Oke, 5 kali berarti ya kita sudah profit ya teman-teman ya, 5 kali sudah profit ya teman-teman. Mana profit aku? Kiranya tadi nggak dikasih profit aku, hancur aku ya teman-teman ya. Ternyata kita profit ya teman-teman, 5 kali profit ya, kita tanpa loss ya teman-teman. Ya begitulah teman-teman cara komposisinya ya teman-teman. Semoga teman-teman paham ya. Kalau teman-teman masih kurang paham, masih kurang tahu, kurang mengerti, teman-teman bisa menanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Insyaallah saya akan menjawab semua komentar teman-teman ya teman-teman. Kalau misalnya saya tidak menjawab di persatu komentar ya teman-teman, persatu, saya akan menjawab di video selanjutnya ya teman-teman. Ya begitulah intinya teman-teman, memahami dulu pola candlestick, pembentukan pola candlestick, pembentukan arah harganya bagaimana ya teman-teman. Yang penting teman-teman, intinya yang penting kita harus mau belajar ya teman-teman, memahami mana candlestick yang benar, mana candlestick yang baik. Maksudnya teman-teman begini, mana candlestick yang buyer, mana candlestick yang seller ya teman-teman, bukan hijau dan merah begitu teman-teman ya. Kekuatannya yang kita lihat, mana kekuatan buyer mana, kekuatan seller mana, pembatalan daripada seller mana, pembatalan daripada buyer mana, pelemahan daripada seller mana, pelemahan daripada buyer mana. Itu yang perlu kita pahami ya teman-teman ya. Saya yakin teman-teman pasti mengerti, saya yakin, karena tidak ada ilmu di dunia ini yang kita mengerti ya teman-teman. Kita pasti mengerti asalkan kita mau belajar dan mau menganalisa, mau memahami ya teman-teman, dan mau teliti. Itu saja teman-teman ya. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya teman-teman. Saya cukupin aja di sini dulu ya teman-teman. Oke, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit, semoga kita profit semua ya teman-teman. Oke, see you next time, bye bye.